Aplikasi Kortek ini adalah aplikasi yang akan menggantikan seluruh proses aplikasi yang lama, yang terdiri dari beberapa banyak aplikasi, Mbak. Contohnya e-faktur, DJP online, itu semua sekarang dijadikan satu menjadi di aplikasi Kortek ini. Nah, kalau kita lihat dari dasar hukumnya, tidak ada, Mbak, istilah Kortek ini, Mbak. Yang ada adalah PSIAP, Mbak. Nah, dasar hukumnya itu adalah itu, Mbak, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dibuat bahasa Inggrisnya namanya Kortek itu, Mbak. Nah, ini akan menggantikan seluruh proses-proses administrasi perpajakan yang sudah ada, seperti itu, Mbak Vina. Launching Kortek ini dengan PPN 12% sebenarnya tidak ada, Mbak Vina. Jadi Kortek ini sebenarnya sudah 2 kali molor, Mbak Vina. Jadi seharusnya di launching 1 Januari 2024, molor 1 Juli 2024, akhirnya molor lagi dan di launching lah kemarin 1 Januari 2025 itu kemarin. Jadi aplikasi Kortek ini memang pertama catatannya, Mbak, ya, kan jadi 2 kali molor. Ya, yang kedua, Mbak, sosialisasinya sangat minim sekali, Mbak. Ini aplikasi yang kompleks, terus sosialisasinya sangat minim, dan yang diundang hanya beberapa wajib pajak tertentu, Mbak. Perusahaan saja nggak diundang, Mbak, untuk sosialisasi Kortek. Oh, jadi Bapak belajar mandiri gitu ya? Belajar mandiri, hanya lihat dari tutorial yang ada di YouTube aja, Mbak. Oke. Nah, terus yang ketiga, dari teman-teman yang diajarin aplikasi Kortek di Kanwil ini, Mbak, ya, diundang sosialisasi di Kanwil. Nah, ataupun yang melalui Zoom, ada juga yang melalui Zoom, Mbak. Nah, itu ternyata, Mbak, aplikasi yang diajarkan nggak sama dengan yang di launching tanggal 1 Januari 2025 itu, Mbak. Perbedaannya apa, Pak? Yang paling utama contohnya menu aja, Mbak. Waktu awal itu yang di training itu menunya bahasa Inggris, sekarang udah bahasa Indonesia. Ini kan baru sebulan berjalan nih, Pak. Ya. Apakah ada kaitan dengan kabarnya yang KPK mau mengusut terkait pengadaan Kortek ini? Betul ada hubungannya ini, Mbak Vina. Okay. Jadi aplikasi tadi yang senilai lebih dari 1,3 triliun ditambah lagi kita temukan data itu ada 169 orang pegawai Dirjen Pajak yang dibuat menjadi tim ini, Mbak, tim pelaksana aplikasi Kortek ini, Mbak. Nah, itu kalau kita hitung, Mbak, mulai dari 2020 sampai 2025 itu biayanya udah 300 miliar lebih juga, Mbak. Jadi total Kortek ini sudah menghabiskan lebih dari 1,6 triliun, Mbak. Dari yang digembar-gemborkan 1,3 gitu ya. Iya, ini ada lagi dana dari internal, Mbak, untuk gaji dari tim internal. Oke. Istilahnya seperti itu, Mbak. Kemarin juga saya dengar-dengar nih melalui IWPI, Bapak sudah memasukkan laporan ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Kortek gitu ya. Nah, bisa dijelaskan, Mbak, laporannya seperti apa kemarin waktu jadi di KPK? Yang kita laporkan adalah Bapak Dirjen Pajak, Bapak Suryo Utomo, terkait dengan dugaan korupsi Kortek. Jadi sebenarnya untuk kita melaporkan ke KPK, itu kan KPK untuk menetapkan tersangka itu cukup perlu 2 alat bukti, Mbak Vina. Nah, kami kemarin ke sana sudah menyiapkan 4 alat bukti, Mbak. Yang 2 sudah berupa surat atau tulisan dan berupa petunjuk. Petunjuk itu bisa berupa capture dari media online, dari sosial media, keluhan-keluhan dari wajib pajak, gitu, seperti itu, Mbak Vina. Yang kedua adalah keterangan saksi. Sudah kami siapkan juga berikut keterangan ahli yang juga sudah saya hadirkan juga waktu ke KPK. Seperti itu, Mbak Vina. Apa, Pak, mungkin yang paling disoroti dari aduan dugaan korupsi. Iya, dugaan Jadi korupsi. Kalau aplikasi sederhana ini, Mbak Vina, ya, mungkin kalau teman-teman ini kita bicara aplikasi, kegagalan aplikasi itu kan, wah, ini nanti pernyataannya Pak Luhut ini, Pak, ya, nunggu dulu 4 bulan gitu, Mbak. Padahal nunggu 4 bulan ini nasibnya wajib pajak gimana, Mbak? Kalau nggak bisa lapor kita didenda loh, Mbak. Iya, Walaupun sudah ada narasi tidak akan didenda karena Kortek, karena errornya Kortek, cuman secara resmi DJP belum mengeluarkan, Mbak. DJP maupun Menteri Keuangan belum mengeluarkan aturannya resmi penghapusan sanksi administrasi maupun denda akibat kegagalan Kortek ini, Mbak Vina. Jadi kalau saya ibaratkan laporan saya ke KPK kemarin seperti ini, Mbak. Ibarat kata ini ada proyek pembangunan jalan raya, Mbak. Nah, misalkan di kotanya Mbak Vina, ini kota mana, Mbak? Trenggalek. Nah, dari Trenggalek ini misalkan ada pembangunan jalan raya, Mbak. Saat pembangunan jalannya kan ditutup, Mbak. Tidak tahu Mbak Vina ini ada kegiatannya seperti apa. Mau melaporkan korupsi juga nggak tahu, Mbak. Yang ada biasanya ada papan namanya, Mbak. Biasanya proyek ini apa nama proyeknya, kegiatannya itu berapa nilainya, pemenang tendernya siapa, itu biasanya ada, Mbak. Kalau proyek bangunan fisik, Mbak. Iya. Tapi kalau kita ngomong Kortek,
sangat susah ini Mbak, mendapatkan datanya kita harus nyari sendiri gitu loh Mbak. Nah, loh, bahkan harus tahu nama proyeknya ini apa, pengadaan Kortek atau pengadaan ini Mbak, apa? SIAP tadi, sistem yang awal tadi ya, sebelum menjadi Kortek itu tadi. Betul Mbak, apalagi ternyata kita temukan juga ternyata nama proyeknya sistem integrator Mbak. Berbeda dari yang di launching gitu gitu ya. Iya, jadi kalau nggak tahu namanya juga akan kebingungan itu Mbak Vina. Nah, apabila tadi proyek tadi dikerjakan itu oleh vendor Mbak, itu kan Mbak Vina kan nggak akan bisa melaporkan itu ada dugaan korupsi Mbak. Begitu sudah serah terima ke Pemdanya Trenggalek misalkan Mbak ya. Nah terus jalan itu digunakan rakyat, ternyata nggak sampai seminggu jalannya ini lubang-lubang Mbak, langsung ngelupas semua. Sama dengan aplikasi Kortek ini Mbak, digembor-gemborkan aplikasi canggih, begitu di launching 1 Januari 2025 sampai hari ini masih error terus Mbak. Iya. Jadi itu yang dikeluhkan dan juga dilaporkan, akhirnya ada dugaan-dugaan begitu ya Pak. Betul Mbak, karena tidak sesuai dengan ini Mbak, apa ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu Mbak. Jadi wajib pajak akhirnya menanggung Mbak. Jadi banyak anggota saya Mbak dari IWPI itu kerja sampai malam-malam Mbak. Jadi awalnya itu kerja pagi, sekarang jadinya kerja malam Mbak, karena harapannya kalau malam itu ini Mbak lancar, tidak error gitu ya biasanya. Padahal narasi yang dibangun Dirjen Pajak tadi, menyambungnya tadi Mbak ya, itu beda Mbak antara error sama lemot Mbak. Jadi kalau error itu memang dari codingnya dari programmer Mbak. Iya. Kalau lemot ini ada faktornya ada dari server Mbak, ada dari bandwidth. Cuman kalau kita ngomong aplikasi zaman sekarang Mbak, itu ada namanya teknologi auto scaling up Mbak. Iya. Auto scaling itu apa Mbak? Begitu ada banyak user yang mengakses, dia otomatis meng-create sendiri, server sendiri, meng-create bandwidth sendiri Mbak. Itu sudah otomatis. Contohnya Mbak, kalau menggunakan aplikasi e-commerce, misalkan apa Mbak yang sering digunakan? Mbak, boleh disebut? Nggak boleh ya? Orange gitu aja. Orange gitu. Biasanya kan momen ya Pak, momen tanggal kembar gitu, satu-satu gitu, biasanya rame gitu, yang akses gitu ya. Itu merasakan lemot nggak? Iya, kadang-kadang begitu. Nah, seringnya Mbak, seringnya. Iya. Seringnya lemot aplikasi e-commerce tadi? Enggak juga sih, kadang-kadang aja. Ya, karena dia sudah menerapkan sistem auto scaling up, Mbak. Ibaratnya sudah ter-upgrade gitu ya. Iya. Jadi si ini Mbak ya, e-commerce tadi sudah menyiapkan nanti kalau yang mengakses sekian, misalkan yang mengakses 1 juta, ini servernya cukup 1, begitu 2 juta, servernya tambah lagi, itu udah otomatis by system gitu loh Mbak. Jadi harusnya aplikasi senilai 1,3 triliun ditambah tadi 300 miliar tadi Mbak, seharusnya bisa otomatis. Dan harusnya lebih bagus gitu ya. Baik Pak, nah ini kan bisa disebut sebagai kegagalan sistem aplikasi Kortek ya. Betul. Itu yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, berapa pengaruhnya Pak bagi wajib pajak kegagalan dari Kortek ini sendiri? Sangat berpengaruh Mbak Vina, sangat berpengaruh sekali Mbak. Contohnya mau membuat faktur pajak tidak bisa Mbak. Nah itu kalau kami pengusaha Mbak, kadang untuk melakukan penagihan kepada customer kami itu satu-satunya adalah adanya faktur pajak Mbak. Nah kalau faktur pajaknya nggak bisa kita buat, kita nggak cair Mbak. Jadi kita nggak cair tagihan kita, seperti itu Mbak Vina. Iya, sangat menyulitkan berarti ya Pak ya. Nah, terus mengapa nih Pak? Kayaknya pemerintah ini terkesan harus banget gitu menggunakan sistem aplikasi Kortek ini, karena kan sudah Bapak jelaskan tadi juga mundur beberapa kali, tapi tetap akhirnya di launching 1 Januari 2025 tapi dengan keluhan sebanyak itu gitu, susah dan sebagainya. Apakah ini memang urgent untuk masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak atau seperti apa? Kok kesannya harus banget gitu menggunakan si sistem aplikasi? Kalau narasi yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Mbak, ini demi untuk transparansi pajak. Nah, demi untuk transparansi, demi untuk keadilan pajak gitu Mbak. Memudahkan gitu ya. Tapi kalau kami menyikapinya dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Mbak Vina, ya adalah ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pajak sebesar-besarnya negara terhadap rakyatnya itu loh Mbak. Karena yang saya amati Mbak Vina, banyak regulasi Mbak, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang justru dilanggar sendiri oleh Kortek dulu Mbak. Malah justru seperti itu gitu ya Pak ya. Karena Kortek ini kan dikembangkan di vendornya, pemenang tendernya ada namanya LG CNS Mbak Vina. Nanti jangan dibahas sekarang Pak, nanti akan kita bahas di part selanjutnya. Kita langsung aja Pak. Sebelum tadi Bapak sempat menyebut itu tadi, tapi nanti aja kita
bahas lebih mendalam tentang hal tersebut. Sebelum ke sana, ini kan kita akan membahas tadi kegagalan tentang sistem aplikasi, tapi juga ditemukan karena ada laporan juga KPK, berarti ada kejanggalan dong ya Pak di pengadaan dari sistem aplikasi Cortex sendiri ini oleh pemerintah. Nah, sebenarnya yang mendasari pemerintah untuk membuat aplikasi Cortex sendiri ini apa Pak? Kalau menurut Pak Rinto? Kalau latar belakangnya adalah dari ini aja Mbak, kalau bahasanya dari yang dikembangkan narasinya dari Kemenq dan dari Direktorat Pajak adalah Perpres nomor 40 tahun 2018. Oke. Adanya ini Mbak untuk reformasi sistem administrasi perpajakan. Dasarnya itu. Seperti itu Mbak Vina. Reformasi yang memudahkan tadi ya. Memudahkan, tapi begitu di launching sampai hari ini sudah tanggal 20 ini Pak ya. Anggap aja kita sudah kurang lebih 1 bulan ya. Hampir 1 bulan ini, hampir 1 bulan ini kan masih banyak kendala di sana sini Mbak Vina. Nah, dan narasi yang dikembangkan pemerintah juga akan tunggu dulu sampai 4 bulan itu loh Mbak. Nah, itu kalau kami ibaratkan ini Mbak ya, kalau ini kita sebagai rakyat awam untuk melihat sistem aplikasi, gampangnya seperti ini Mbak. Mbak Vina ini misalkan beli rumah Mbak ya. Mbak Vina ini sudah punya rumah. Atau misalnya ini, gitu ya. Jangan ibarat rumah Mbak, kantor lah. Oke. Mbak Vina ini ibarat kata pengusaha yang punya kantor yang lama Mbak ya. Terus Mbak Vina mentenderkan atau mengerjakan kantor baru, misalkan vendornya itu saya Mbak. Oke. Nah, saat bangunan kantornya Mbak Vina ini saya kerjakan, nah itu kan Mbak Vina masih di kantor yang lama, tapi begitu setelah jadi dan saya serah terima, itu kan otomatis Mbak Vina ngecek dulu Mbak. Oh sudah siap ini bangunannya. Proses serah terima. Dan biasanya kalau untuk proyek bangunan Mbak ada namanya masa retensi Mbak. Masa retensi itu adalah masa kayak purna jual Mbak. Selama setahun. Kalau ditemukan ada kendala-kendala minor. Oke. Nah, ibarat kata Cortex ini Mbak, aplikasi yang lama ini sudah cukup stabil. Tapi dipindah ke aplikasi yang baru yang namanya Cortex ini, dan begitu implementasi hampir 1 bulan ini Mbak, belum berhasil gitu ya Pak? Belum berhasil. Ibarat kata bangunannya ini kerusakannya ini mayor Mbak. Jadi marut gitu. Mayor ini misalkan gini Pak, saluran airnya ini lupa dilem sama tukang saya itu loh Mbak. Saluran air Mbak, baik saluran air bersih maupun saluran air kotor. Otomatis kan karyawan perusahaannya Mbak Vina ini kan nggak bisa kerja Mbak. Betul. Lah, begitu melihat ini seharusnya pemerintah melakukan kembali dulu ke kantor yang lama itu loh Mbak. Paham Mbak ya? Seharusnya pakai aplikasi yang lama lah. Kami menduga apa aplikasi yang lama ini kenapa kok dinonaktifkan, atau misalkan kalau ibarat kata kantor yang lama tadi ini seperti apa dijual atau disewakan ke orang lain gitu loh Mbak. Jadi nggak bisa balik ke yang lama gitu loh Mbak. Akhirnya ini yang sangat dirugikan wajib pajak gitu loh Mbak. Karena kalau kita bahas pajak Mbak Vina ya, yang paling ngeri adalah denda dan sanksi Mbak. Jadi kalau kita tuh udah ngitung-ngitung pajak sendiri, lapor sendiri, kalau salah kita didenda dan disanksi Mbak. Udah laporannya juga dipersulit gitu ya Pak ya tentang aplikasi ini. Nah, apakah Cortex ini merupakan sistem yang sepenuhnya dikembangkan oleh pemerintah sendiri Pak, atau ada campur tangan pihak asing? Ya, ini sangat bagus pertanyaannya Mbak Vina ya. Jadi aplikasi Cortex ini kalau kita lihat di lamannya DJP, itu pemenang tendernya adalah namanya LG CNS Strip Qualisoft Consortium Mbak. Jadi artinya apa Pak konsorsium? Jadi ini adalah gabungan 2 perusahaan, atau istilahnya juga namanya joint venture gitu loh Mbak. Jadi LG CNS dari Korea bekerja sama dengan Qualisoft Mbak. Ini dari Austria. Seperti itu Mbak. Berarti ada campur tangan asing berarti ya Pak. Nah, itu vendor yang ngerjakan Cortex. Nah, untuk panitia pengadaannya yang lucunya Mbak, panitia pengadaannya ini karena dia pakai Perpres 40 tahun 2018, ini juga asing Mbak. Jadi dikerjakan oleh agen pengadaannya atau panitia tendernya untuk aplikasi Cortex ini ditangani oleh namanya PwC Mbak, PricewaterhouseCoopers gitu Mbak. Nah, ini salah satu Big Four untuk konsultan KAP Mbak ya, kantor akuntan publik. Nah, sebenarnya ada regulasi nggak Pak yang menjadi landasan untuk menguatkan pembuatan dari sistem aplikasi Cortex sendiri? Seharusnya harusnya ada Mbak. Seharusnya ada ya? Dalam bentuk undang-undang ini tidak ada Mbak. Ini hanya Perpres saja Mbak. Hanya Perpres yang nomor 40 tahun 2018 itu. Dan itu kalau kita cek di bagian mengingat atau menimbang Mbak, itu tidak ada Mbak
peraturan perundang-undangnya di atasnya. Jadi dia langsung nginduknya ke Undang-Undang Dasar 45, Mbak. Berarti tidak ada dasar hukum yang menjadi cantolan istilahnya ya Pak. Iya, untuk dasar hukumnya kan harusnya kan ada undang-undang atau peraturan pemerintah, Mbak, baru Perpres. Nah, urgensinya apa Pak penerbitan Perpres ini gitu, berarti kalau memang tidak ada cantolannya tapi tiba-tiba sudah terbit Perpres itu tadi kan gitu. Urgensinya apa? Bahkan sampai mengeluarkan dana senilai 1,3 triliun itu tadi gitu. Kalau urgensinya dari ini bisa ditanyakan ke pemerintah juga sih, Mbak. Kalau kami dari wajib pajak melihatnya urgensinya demi target pajak aja, Mbak. Begitu ya. Nah, kalau melihatnya sendiri dari pandangan Pak Rinto, proses pengadaan sistem aplikasi Cortex ini dari dimulai ini tadi kan beberapa sudah terlibat gitu. Siapa aja sih Pak pihak-pihak yang terlibat kira-kira? Yang pertama yang saya tahu, Mbak, ya, pertama adalah agen pengadaannya, Mbak, ya. Agen pengadaan ini mentenderkan 2 proyek, Mbak. Agen pengadaan ini PwC tadi, Mbak, PricewaterhouseCoopers, Mbak, ya. Nah, itu dia melakukan tender untuk paket sistem integrator yaitu Cortex-nya sendiri. Itu dimenangkan oleh LG CNS Qualisoft Consortium. Nah, yang kedua adalah project management, Mbak, atau quality assurance, jadi jasa pengawasan, Mbak. Nah, itu dimenangkan oleh Deloitte, Mbak. Deloitte Consulting. Ini salah satu juga Big Four juga, Mbak, di kantor akuntan publik internasional. Jadi PwC dan Deloitte ini temenan, Mbak, sebenarnya, Mbak. Oh, perusahaan yang berteman gitu istilahnya. Iya, teman. Dan menurut penelusuran tim saya, Mbak, ada dugaan juga LG CNS ini juga customer elitnya PwC, Mbak. Jadi antara panitia tendernya dan pemenang tendernya ini berteman. Saling berkaitan begitu ya Pak istilahnya. Gitu, yang terakhir, Mbak, ada namanya jasa konsultan change management. Nah, itu baru panitia tendernya lokal, Mbak. ASN itu panitia tendernya. Ada lokal tapi lebih banyakkan yang asing nih. Iya, lokalnya cuma tendernya change management, Mbak. Nilainya nggak sampai 20 miliar, Mbak. Itu kalau nggak salah PT Watson apa itu loh, Mbak. Nah, berarti ada kejanggalan apa aja Pak yang dilihat dari pantauannya Pak Rinto sendiri ya gitu, atau IWPI ataupun dari Partai X sendiri melihat sistem pengadaan aplikasi Cortex ini, dan landasan membuat Perpres yang benar itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya. Kalau kecurigaannya gini, Mbak, yang anehnya ini kan proyeknya adalah sistem integrator atau Cortex-nya sendiri, itu dikerjakan tahun anggarannya, Mbak, ini karena multi years, Mbak, menggunakan dana multi years. Nah, itu bertahap, Mbak. Jadi nggak langsung. Jadi 1,3 triliun itu tadi itu bertahap, Mbak. Itu nanti akan pasti dari pemerintah akan menjawab seperti itu narasinya. Itu, Mbak Vina. Jadi proyek sistem integratornya sendiri itu dikerjakan tahun anggaran 2020 sampai 2024, Mbak. Proyeknya awalnya. Yang anehnya, Mbak, proyek manajemennya jasa pengawasan manajemennya itu dikerjakan oleh PT Deloitte tadi itu hanya tahun anggaran 2020 sampai 2023, Mbak. Jadi saat 1 tahun terakhir aplikasi Cortex ini, Mbak, itu ibarat kata tanpa ada pengawasan gitu loh, Mbak. Dan ini terbukti saat di launching malah banyak masalah kan gitu, Mbak. Sudah tanpa pengawasan, ternyata sekarang dibuktikan lagi dari di launching itu kacau balau gitu ya. Setahun terakhir, Mbak, ya. Nah, terus tadi mengenai dasar hukum, Mbak, ya. Iya, membuat Perpres itu sebenarnya seperti bagaimana sih gitu? Membuat Perpres itu seharusnya, Mbak, itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lah, itu harus ada cantolan peraturan di atasnya, Mbak, yaitu peraturan pemerintah atau undang-undang. Karena kalau Perpres 40 tahun 2018 ini itu kan langsung, Mbak, dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, langsung dia membuat ini, Mbak, Perpres tentang ini pengadaan khusus Cortex ini. Menyambung dari itu tadi Pak, rujukan Perpres tentang Cortex bahwa mengenai kekuasaan Presiden untuk pasal 4 ayat 1 tadi. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apakah itu sudah cukup sebenarnya untuk menerbitkan atau untuk membuat sangat tidak cukup, Mbak. Karena kalau Perpres 40 tahun 2018 ini itu kan langsung, Mbak, dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, langsung dia membuat ini, Mbak, Perpres tentang ini pengadaan khusus Cortex ini.